Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah, kita mengucap syukur atas kemenangan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Yesus menang atas maut, Ia bangkit, dan saya percaya ini menjadi satu momentum besar dalam kehidupan kekristenan kita yang menyatakan eksistensi Allah, bahwa Yesus itu hidup dan maut tidak berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak kebetulan kemarin kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Biar hari ini menjadi satu pengingat buat kita semua. Biar Indonesia bangkit dari setiap permasalahan yang dihadapinya sekarang. Kita percaya bahwa bangsa kita mampu dan melewatinya dengan baik. Saya percaya bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini yang akan senantiasa berdiri bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan atas bangsa kita, dan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa sempurna di dalam kehidupan kita semua sebagai bangsa, sebagai saudara-saudara seiman, sebagai umat Tuhan yang dipelihara di Indonesia. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya nanti kita juga akan mengambil perjamuan kudus. Siapkan segala sesuatunya dengan baik, anggur perjamuan, roti perjamuan, dan setiap anggota keluarga Anda ada di tengah-tengah kita semua. Dan saya percaya hari ini kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, dan perjamuan kudus menjadi satu momentum di mana kita menjadi umat pilihannya, mempelai yang tak bercacat dan berkerut. Baik, sebelum kita menyembah Tuhan, sekali lagi mari kita bersatu di dalam doa. Semua anggota keluarga Anda ada di tengah-tengah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat buat umat-Mu. Hari ini kami percaya bukan hanya kebangkitan yang kami rasakan, tetapi bangsa ini juga bangkit dari segala problema yang dihadapi. Kami percaya bahwa mental kami menjadi kuat. Sebagai bagian atau komponen bangsa ini, kami punya mental yang kuat. Kami punya konviksi yang kuat untuk mempercayai Allah akan masa depan kami, akan masa depan bangsa ini. Kami berdoa buat otoritas bangsa kami, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran, mulai dari yang tertinggi bahkan sampai di desa-desa, senantiasa dalam penyertaan-Mu ya Bapa, senantiasa dalam kekuatan yang Allah berikan. Dan pada pagi hari ini kami mau katakan bahwa Indonesia bangkit, bahwa Indonesia bangkit dari segala problema dan keterpurukan. Hari ini kami mau berdiri dan kami mau mengatakan bersama-sama ya Bapak, bahwa bangsa kami ada di dalam hati-Mu dan Engkau memeliharanya dengan sempurna. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur itu akan menjadi kekuatan buat kami sebagai keluarga, sebagai bagian dari bangsa ini untuk memberikan pengharapan buat saudara-saudara sebangsa kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, bahkan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Silakan tim pujian penyembahan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita live streaming kembali. Saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita sedang menikmati kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saat ini mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji namanya, katakan Allah itu baik. Haleluya. Kau baik atas
setiap kami Tuhan. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kau baik, kau baik Tuhan, kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah nama-Mu yang kudus. Kau layak terima pujian kami, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Yesus. Rababashi larabarashi, rararabashi kibrababashi. All the saints and angels bow before Your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and all the saints and angels bow before Your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. Cuma Tuhan katakan, You are worthy of it all. Mari angkat setiap suaramu, katakan, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, You're worthy, You are worthy of it all. Yes, You are Jesus, You are worthy of it all. For from You are all things, for from You are all things.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Berdoa siapa tadi bagi bangsa kita. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita satukan hati kita, datang kepada Tuhan berdoa. Minta supaya Tuhan membuka hati kita mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah Kau jadikan buat kami. Ini adalah hari Sabat, hari yang khusus buat umat Engkau Tuhan bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Engkau. Buka hati kami, meteraikan setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari spesial bagi umat Nasrani di seluruh dunia, dan di Indonesia khusus dijadikan hari libur nasional. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada 3 kalimat di layar Anda tertulis. Mari kita bacakan sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun ke bumi, dan gerejanya keluar menjadi saksinya. Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun ke bumi, gereja keluar menjadi saksinya. Saya mau membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Cerita tentang ayat ini adalah perjumpaan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Ini perjumpaan, menurut saya perjumpaan yang paling penting karena ada perintah dan instruksi yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Semua katakan ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya suka sekali ayat ini. Saya suka sekali pertemuan ilahi ini. Pertemuan yang menentukan selanjutnya seperti apa manusia di kemudian hari dan seperti apa dunia yang kita hadapi ini. Kalau kita melihat perbincangan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, saya bisa kasih judul firman Tuhan untuk topik firman Tuhan buat kita pagi hari ini adalah The New Normal. The New Normal. Dua kata yang sedang populer di beberapa waktu terakhir ini. Kata new normal atau dalam bahasa Indonesianya adalah penormalan baru, atau dikatakan normal yang baru. Ya, kita tidak asing lagi dengan kedua kata ini. Mempersiapkan nanti bagaimana setelah COVID-19 ini selesai. Saya mendapatkan definisi, saya pikir-pikir apa ya. Menurut saya definisi daripada the new normal ini adalah ada di layar Anda. Saya bacakan: menjalankan aktivitas normal atau seperti biasanya, namun dengan perilaku baru yang menerapkan protokol Roh Kudus guna mencegah terjadinya penularan virus dosa. Luar biasa sekali. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus sedang memberikan normal yang baru kepada murid-muridnya untuk menjalankan hidup mereka nanti, karena tugas yang Tuhan Yesus berikan itu sangat penuh dengan tantangan dan berat sekali.
Jadi Yesus mau pastikan ada new normal, ada normal yang baru, di mana murid-murid Yesus harus memperhatikannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjalankannya? Pesan ini bukan hanya buat murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi buat Anda dan saya, buat orang-orang percaya, buat manusia di kemudian hari sampai Yesus datang kembali. Saya memulai dengan sebuah kutipan yang dikatakan begini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, when a church changes their values to match current culture, they are no longer following the Bible, they are following the lost. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, sewaktu gereja merubah nilai-nilainya untuk menyamakan dengan budaya saat ini, mereka tidak lagi mengikuti Alkitab, tapi mengikuti orang-orang yang terhilang, mengikuti orang-orang yang terhilang. Jadi bagaimana sekarang pertanyaannya kita menjalankan hidup new normal ini, hidup dengan normal yang baru ini? Ada 2 poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus fokus kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Ya. Kalau kita fokus itu artinya kita mengutamakan yang utama. Saya ulangi sekali lagi, mengutamakan yang utama. Sama seperti kita harus fokus ke protokol kesehatan yang sedang kita jalani saat ini, demikian juga kita harus fokus dengan setiap perintah-perintah Tuhan melalui protokol Roh Kudus. Mengutamakan yang utama. Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan fokus kepada hukum yang utama. Anda pernah mendengarkan ini, hukum yang utama dan terutamanya adalah kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Love God and love people. Itu hukum yang utama. Mengutamakan yang utama. Saya ada catat 3M kalau saya bisa katakan, Bapak Ibu Saudara, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya di Matius pasal yang ke-28 tadi. Ya, bagaimana mereka nanti menjalankan the new normal life. M yang pertama adalah, Anda bisa catat di catatan Anda, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dari Matius pasal 28. M yang pertama adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah tujuan yang pasti. It is a constrained purpose. Memberitakan Injil adalah tujuan yang pasti. Tuhan katakan di firman Tuhan tadi, pergi dan beritakanlah Injil. Go ye therefore. Ya, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, ini the new normal yang akan mereka lakukan. Yesus adalah, kalau kita lihat di Alkitab, Yesus itu adalah, menurut saya, adalah seorang misionaris yang pertama di dunia ini. Dan diutus langsung oleh Bapaknya di surga, dari headquarter di surga, ya, untuk menjalankan misi yang sangat penting sekali untuk mengembalikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yesus the first missionary. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini sehingga dia mengutus putra tunggalnya ke dunia ini, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Motivasi Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya satu, karena dia mengasihi Anda dan saya dan mengasihi setiap umat manusia. Dia datang untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Kita dengar pemberitaan firman Tuhan dalam beberapa minggu terakhir ini di bulan Mei, diberitakan tentang para misionaris-misionaris yang melakukan pelayanannya di seluruh dunia. Kita dengar beberapa kali dari minggu pertama, para misionaris dari luar negeri ini datang diutus oleh Tuhan ke Indonesia, memberkati Indonesia, memberkati Anda dan saya, sehingga kita sekarang bisa beribadah, menyembah Tuhan karena pengaruh daripada ketaatan para misionaris-misionaris yang datang terlebih dahulu di negeri tercinta Indonesia. Tuhan sayang sekali sama Indonesia. Tuhan cinta Anda dan saya. Tuhan mengasihi Anda. Dia mau supaya kita semua mendapatkan berkat daripada Tuhan. Yesus sebagai misionaris pertama, dia telah melakukan pekerjaannya. Dia melakukan kehendak Bapaknya dan dia menyelesaikan pekerjaannya.
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kehidupan Anda dan saya? Kapan Anda terakhir memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa? Apakah Anda tahu bagaimana memberitakan Injil kepada mereka? Injil kerajaan sorga, kabar baik tentang kerajaannya. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang diurapi oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kabar baik. Oh, sudah pasti Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertobat terlebih dahulu, mengalami apa itu artinya menikmati hubungan pribadi sama Tuhan. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, diampunkan dosa-dosa kita menerima kabar baik itu, dan kita sekarang yang membawa kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, rekan keluarga Anda yang belum mengenal Tuhan, tugas Anda dan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Saya teringat sekali sewaktu saya kuliah di Amerika, orang dari Kamboja, orang dari pengungsi Kamboja yang datang ke Amerika, kebetulan satu sekolah di universitas sama saya, dan saya singkat cerita, saya senang sekali sama mereka, saya sayang sekali sama mereka. Saya mendengarkan cerita bagaimana perjalanan mereka dari Kamboja sampai ke Amerika, bagaimana papanya ditembak di depan mereka masing-masing, istrinya dan anak-anaknya itu terpisah beberapa tahun dan berjumpa kembali di perbatasan Thailand sama Kamboja. Berjumpa kembali, Tuhan bawa ke Amerika, latar belakang non-Kristen. Saya mengucap syukur bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka, dan mereka bertobat dibaptis air. Pertama kali saya menjangkau orang dari bangsa-bangsa. Saya belum pendeta waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya baru bertobat 8 bulan. Dan Tuhan sudah membuka pintu supaya saya bisa latihan bagaimana memberitakan kabar baik ini. Saya ingat sekali waktu 2 tahun yang lalu kami melakukan perjalanan misi ke bekas jajahan, bekas negara Rusia, Uni Soviet, negara Kyrgyzstan, ya, tepatnya di ibu kota Bishkek. Itu kami pergi bersama gereja kami yang ada di Vietnam, di Singapura. Kita join sama-sama mission trip ke sana dan khotbah di negara komunis. Waduh, tantangannya besar sekali. Benar-benar mereka tuh haus dan lapar akan firman Tuhan. Di salah satu pertemuan ibadah di gereja sana, saya berjumpa, saya bagikan firman Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Teman-teman pendeta kami juga melakukan yang sama. Singkat cerita, saya beritakan firman Tuhan, rupanya ada yang kena kepada salah seorang Rusia yang dengarkan firman saya. Setelah khotbah, saya didatangin mau bicara sama saya, dan saya melayani mereka, dan singkat cerita saya injili berita firman Tuhan itu, dan mereka, orang ini bertobat terima Tuhan. Dan saya katakan kepada orang Rusia ini, Anda harus datang ke gereja lokal di sini dan berjumpa sama gembala di sini untuk dimuridkan. Saya panggil gembala lokal di mana gereja kita khotbah pada waktu itu. Saya introduce orang ini yang baru bertobat kepada gembala gereja ini, tolong dimuridkan orang ini supaya bisa menjadi murid Kristus, supaya bisa memberitakan kabar baik. Tuhan bisa memakai segala cara asal kita membuka hati kita, minta kepada Tuhan, tolong utus orang supaya aku bisa memberitakan kabar baik. Segala sesuatunya itu tergantung sama Anda dan saya. Kalau Yesus melakukan pemberitaan Injil, Dia sebagai kepala gereja, kita sebagai tubuhnya, saya rasa kita juga wajib untuk memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Semua katakan yang keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sadarkah Anda bahwa Injil yang kita miliki itu, kita beritakan, itu adalah kekuatan Allah. Anda mau mendapatkan kekuatan Allah, you cannot buy it. Anda dapatkan langsung daripada Tuhan. Injil kerajaan Allah itu menyelamatkan Anda. Melalui Injil yang Anda terima itu, Anda beritakan kepada orang lain, itu kekuatan Allah mengalahkan segala kekuatan iblis di muka bumi ini.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, buka hati kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil ke bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ada amin, saudara. Penginjil ke bangsa-bangsa bukan tugas seorang pendeta saja, bukan tugas seorang pengerja gereja, tapi ada tugas kita semua yang sudah lahir baru cinta sama Tuhan. M yang kedua, kenapa kita harus fokus di dalam new normal yang baru ini? M yang kedua adalah menjadikan murid adalah amanat yang jelas. Menjadikan murid adalah amanat yang jelas. Clear commission, amanat yang jelas. Amanat Tuhan itu nggak kabur, ya. Amanat Tuhan itu jelas sekali. Apa sih amanat Tuhan itu jelas? Disuruh pergi untuk apa? Jadikan semua bangsa murid. Tuhan tidak ingin hanya kita ikut-ikut Tuhan. Tuhan ingin kita jadi muridnya, ya, yang qualified, yang diajar, yang diproses secara karakter luar dalamnya. Tuhan mau kita mempunyai clear mission, clear commission di dalam menjalankan hidup ini. Tahukah Anda bahwa seorang murid itu harus mempunyai paspor? Pergi ke bangsa-bangsa tidak bisa kita tunjukkan KTP kita di petugas imigrasi di airport atau di pelabuhan. Kita perlu paspor. Paspor ini yang akan di-stamp. Anda mau keluar dari Indonesia, Anda pergi ke negara ini, Anda kembali tanggal berapa, itu paspor. Nah, di dunia ini pasti ada beberapa macam paspor. Ada, kalau di layar Anda ini Anda melihat ada paspor, saya tunjukkan paspor diplomatik. Ini paspornya Pinkan, istri saya, karena orang tua dia dulu menjadi seorang diplomat, bekerja di beberapa negara mewakili negara Indonesia. Orang tuanya punya paspor diplomatik, anak-anaknya juga perlu paspor diplomatik. Jadi paspor diplomatik ini penting sekali. Ada juga paspor yang warna hijau seperti yang ada di gambar televisi Anda ini, yaitu paspor seperti yang Anda dan saya miliki. Tahukah Anda bahwa Tuhan juga punya tugas untuk Anda dan saya menjadi seorang duta besar. As an ambassador of Christ, duta besar Kristus. Kita perlu paspor. Kita dipilih, kita ditugaskan. Oleh karena itu kita harus melihat bukan hanya tempat di mana kita berada saat ini. Tuhan tuh di Matius 28 tadi mengangkat derajat murid-muridnya dari orang-orang selevel kelas cuman desa atau kota. Dia katakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, mereka gak pernah mengerti tuh bangsa-bangsa seperti apa. Tapi Tuhan tantang mereka. Tuhan enlarge, stretch out his faith, their faith, iman mereka diperlebar, diperluas supaya mereka bisa melihat bangsa-bangsa. Makanya tadi dikatakan di Matius pasal 28 itu, beberapa orang sewaktu mereka melihat Yesus, mereka menyembah Yesus. Tapi beberapa ragu-ragu. Amin, saudaraku, itu tercatat. Tapi Yesus tidak mau bermain di area tersebut. Mereka ragu-ragu. Tugas Yesus mengatakan, kamu ragu-ragu atau tidak, kamu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Mengalami satu perubahan di dalam pola berpikir mereka. Kita juga tahu di Matius 28, selain kita memerlukan paspor untuk pergi ke bangsa-bangsa memberitakan Injil, itu kita perlu salah satu bahasa asing, ya, harus kita kuasai. Bahasa Inggris mungkin itu very common for every person in the world, ya, it's the common language. Kita harus menguasai bahasa asing. Nah, bahasa asing ini dulu belajar mahal sekali, tapi sekarang Anda buka YouTube, Anda bisa belajar bahasa asing di YouTube gratis. Anda bisa membuat paspor itu murah sekali sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan Anda bisa membuatnya online. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan yang saya kasih, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukannya.
Oke? Jadi punya paspor, harus ngerti bahasa asing, dan yang ketiga kita harus punya membawa Alkitab kita ini kemanapun kita pergi. Dan puji Tuhan sekarang di zaman kita sekarang ini, Alkitab yang sebesar ini sudah bisa kita akses di gadget kita, di HP kita, di iPad kita. Easy to bring. Jadi kalau kita sekarang duduk dengan firman Tuhan dan mengatakan, oh my goodness, saya belum punya paspor, saya nggak ngerti bahasa asing, saya Alkitab juga nggak tahu taruh di mana. Anda perlu bertobat, Anda perlu kembali kepada firman Tuhan. Karena segala sesuatu ini sekarang mudah diakses. Nah, bagi Anda kalau belum memiliki paspor, belum memiliki menguasai bahasa asing, dan belum memiliki Alkitab, Anda belum qualified sebagai murid Kristus seperti yang tertulis di Matius pasal 28. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Anda nggak bisa pergi kemana-mana. Oleh karena itu, mari kita miliki gaya hidup yang baru, normal yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tiba. Amin, saudaraku. Saya mau membacakan kutipan Smith Wigglesworth. Dia katakan begini, "You will not become a disciple of Christ by studying the Bible. You will become a disciple of Christ by living it." Anda tidak bisa menjadi seorang murid Kristus dengan hanya belajar Alkitab, tapi Anda akan menjadi seorang murid Kristus dengan menghidupinya. Semua katakan menghidupinya, dengan menjalaninya. Di Galilea, Yesus mulai dengan 12 murid. Di Galilea yang sama, dia mengakhiri dengan 11 murid. 3,5 tahun Yesus menginvestasikan hidupnya kepada murid-muridnya. Dia mau pastikan semua pengajaran yang Yesus ajarkan selama 3,5 tahun, murid-muridnya menangkapnya, murid-muridnya siap menjalankannya, walaupun sebagian daripada mereka masih ragu-ragu. Anda harus belajar mengasihi seseorang sebelum Anda memimpinnya. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui sebelum mereka mengetahui seberapa pedulinya Anda kepada mereka. Amin, saudara? Amin. M yang ketiga dalam poin fokus ini adalah merintis jemaat perjanjian baru adalah pola yang tetap. It is a consistent pattern. Pola yang tetap. Yesus menjalankan pola yang tetap dari awal. Murid-murid Yesus mengalami yang namanya 5 kali masa transisi, dan setiap masa-masa transisi yang ada membuat mereka harus beradaptasi untuk menjalankannya. Saya catat dari Alkitab tempat-tempat di mana Yesus mengajarkan pesan yang penting sekali untuk mereka ingat. Yang pertama, huruf G, saya sebut itu 5G, 5G, bukan internet Bapak Ibu Saudara, tapi saya catat 5G. Yang pertama adalah kota Galilea, tempat yang namanya Galilea. Galilea itu tempat di mana Yesus mendapatkan murid-muridnya dan mulai melatih mereka 12 orang. Ada lagi tempat di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya, tempat itu namanya Getsemane, the second G. G yang kedua, Getsemane. Di situ Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana itu berdoa, bagaimana itu untuk menyangkal diri, ya, berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan manusia. Getsemane sebelum Yesus ditangkap. Huruf G yang ketiga adalah Golgota, mengajarkan murid-muridnya untuk penyerahan total, mati di kayu salib, ya, berserah penuh kepada Tuhan. G yang keempat adalah Galilea kembali. Galilea ini tadi di Matius pasal 28, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk pergi ke semua bangsa-bangsa. Di Galilea kembali. Mulai dari Galilea, dia kembali kepada Galilea. Dari Galilea, dari Getsemane, dari Golgota, kembali ke Galilea akan menghasilkan 5G yang terakhir itu adalah gereja Tuhan. Didirikan di atas batu karang yang teguh, di mana alam maut tidak akan dapat menguasainya.
Ya, kalau Anda mau tahu seperti apa sih gereja yang sesungguhnya itu, Anda baca kisah para rasul. Kisah tentang para rasul-rasul yang Tuhan mulai dengan 12 orang, terjadilah sebuah gereja yang menunjukkan bagaimana kerajaan sorga itu ada di bumi. Gereja Tuhan tidak akan pernah kalah. Gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus menjadi ujung tombak untuk melihat kerajaan Allah datang ke muka bumi ini. Pekerjaan rumah Anda sebagai seorang percaya adalah menciptakan atmosfer daripada dibentuk oleh atmosfer yang ada. Matius 5:16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Amin, saudaraku. Di gereja kami di Jakarta ada sebuah tertulis di salah satu dinding di dalam gereja, di auditorium gereja. Tulisannya seperti ini, ada di layar Anda. Setiap suku bangsa, setiap suku bangsa, ada tertulis di bawahnya, ada 17.504 pulau di Indonesia, ada 1.340 suku-suku, ada 742 bahasa. Menurut Anda, kita punya pekerjaan yang besar atau tidak ya sebagai gereja? Luar biasa sekali. Tuhan taruh ini Indonesia di muka bumi ini dengan begitu banyak suku-suku yang belum terjangkau. Dengan begitu banyak mereka-mereka yang terhilang, 17.504 pulau. Saya selalu katakan kepada gereja kami bahwa selama Anda hidup dan menjadi orang Kristen lahir baru, coba Anda berdoa supaya ikut pelayanan misi satu kali saja selama seumur hidup Anda. Berkati bangsa kita ini. Pergi ke bangsa-bangsa. Sebelum kita pergi ke bangsa-bangsa, berkati suku-suku yang ada di depan kita ini. Pada waktunya Tuhan nanti, Tuhan akan bawa kita ke bangsa-bangsa. Ada amin, saudaraku? Ada amin? Amin. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjalankan hidup new normal ini, hidup normal yang baru ini. Saya percaya poin kedua ini akan terus membuat kita baru setiap hari. Poin yang kedua ini adalah online to God, offline to this world. Artinya kita tetap terkoneksi sama Tuhan dan kita terputus sama dunia ini. Disconnect with this world, ya. Kalau kita online kepada Tuhan secara konsisten, pasti kita akan fokus di dalam melakukan 3M tadi. Pasti kita fokus melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ayat Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Semua katakan seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke? Waktu Yesus berhadapan sama murid-muridnya, saya pasti tahu, sadar bahwa murid-muridnya ragu-ragu dan takut. Karena selama 3,5 tahun mereka bersama-sama, tiba-tiba suatu waktu Yesus akan terangkat ke surga dan mereka gak ada pegangan lagi siapa ini. Kita tidak melihat Yesus lagi secara fisik. Oh my goodness, kita aja sudah ragu-ragu waktu Yesus dikuburkan. Sekarang kita tahu dia sudah bangkit dan dia mau naik ke surga. Kita merasa takut sekali. Gak ada pengharapan. Nah situ dikatakan di ayat Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26 dikatakan lagi begini. Ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita online sama Tuhan, kita akan melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan fokus
di dalam menjalankan hidup ini. Satu ayat lagi sebelum saya tutup, Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan jemaat Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Secara spesifik sekali. Kalimat berikut dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita online sama Tuhan, kita akan cari perkara yang di atas, dan kita akan pikirkan perkara yang di atas. Itulah yang namanya new normal dalam kehidupan kita yang baru nanti. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini, pesan hari kenaikan Tuhan Yesus ini bisa memberkati kita semua, dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan buka hati kita untuk menikmati hidup yang normal yang baru nanti. The new normal life. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau meteraikan setiap firman yang Kau tabur pada pagi hari ini. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, supaya di dalam menjalankan hidup baru yang normal nanti, kami berubah dengan protokol Roh Kudus. Kami mau hidup fokus, menjalankan setiap perintah-perintah yang Kau katakan kepada kami semua. Memberitakan Injil, menjadikan murid, merintis jemaat perjanjian baru. Mengutamakan yang utama dari yang lainnya ya Bapa. Engkau mengajarkan murid-murid-Mu secara spesifik untuk fokus terhadap perintah yang Kau katakan kepada mereka. Yang kedua Tuhan, kami mau di dalam menjalani hidup normal yang baru ini, kami mau tetap online, supaya kami tidak tergoda dengan segala yang ada di dunia ini. Ampunkan kami ya Bapa, ajarkan kami untuk fokus lebih lagi kepada Engkau. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Kau siapkan hati kami ya Tuhan, supaya perjamuan kudus ini bisa menguatkan kami, membuat kami lebih fokus lagi di dalam menjalankan hidup kami ini. Tilik hati kami Tuhan kalau ada dosa atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami minta ampun dan mau bertobat di hadapan Engkau saat ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, tilik hati Anda masing-masing. Kalau ada dosa, bertobat, minta ampun kepada Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Haleluya Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku serah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah,
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara sudah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan. Sebelum kita ngambil perjamuan ini bersama-sama, saya akan bacakan satu ayat di Matius pasal 26. Dikatakan begini, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita ambil roti ini, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa, berkati tubuh Kristus ini dalam hidup kami, biar kami bisa menjalankan hidup dengan fokus kepada setiap perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkat cawan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk darah anak domba Allah yang telah menghapus segala dosa-dosa kami, yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang telah mematahkan setiap kuk belenggu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas perbuatan ajaib-Mu di kayu salib yang memberikan kami hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan, segala kesalahan kami Tuhan. Kami mau bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita minum bersama-sama. Ambil waktu sejenak, datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengajarkan kita, memberikan kita hikmat di dalam menghadapi new normal life nanti. Di dalam menghidupi normal yang baru nanti. Bapa, kami datang kepada Engkau. Kau tuntun langkah kami, keluarga kami, anak-anak dan orang tua kami, gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk siap Tuhan, hal-hal yang baru yang Engkau akan tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu. Kau jaga hati kami yang adalah sumber dari segala kehidupan. Berkati hati kami Tuhan, berkati apa yang kami akan lakukan di hari-hari mendatang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam satu sama lain. God bless you. Puji Tuhan, tadi kita baru saja diberkati oleh firman-Nya, juga di dalam perjamuan kudus-Nya. Saat ini sudah saatnya kita menutup ibadah, dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutupnya dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama dan menerima berkat dari Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord,
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Your children and their children and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children and their children. May His presence go before you and beside you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in your weeping and rejoicing. He's for you. He's for you. May His presence be upon you in 1,000 generations, in your family, and their children, and their children, their children, and His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you. He's for you. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu. Kata kami katakan iya dan amin. Kami menerima semua berkat yang Kau janjikan buat kami. Bahkan buat keluarga kami, buat generasi seterusnya dan seterusnya. Kami menerima semua berkat-berkat ini di dalam nama Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa sesuai apa yang Kau Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.